Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum mulainya pelajaran bahasa Indonesia. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik. Sekarang kita akan memasuki materi pertama di bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, di sini akan saya jelaskan pengertian mengenai teks laporan hasil observasi. Apa sih itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah sebuah tulisan dalam hasil pengamatan dari suatu objek yang secara lebih detail. Jadi, kalau laporan hasil observasi itu suatu pengamatan secara detail. Selanjutnya, akan saya bahas mengenai perbedaan antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Dari kedua teks tersebut sangat berbeda. Apa saja perbedaannya? Kalian bisa lihat di atas ini sudah ada perbedaannya. Saya akan membahas mengenai perbedaan antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Perbedaan pertama yaitu teks laporan hasil observasi bersifat global dan universal, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual. Nah, kenapa bisa disebut seperti itu? Saya akan menjelaskannya. Dari suatu pengamatan teks laporan hasil observasi, misalnya kalian mengamati satu sekolah, yaitu SMA 4 Karawang. Nah, kalian tuh dari SMA 4 Karawang itu kalian menjelaskan ada berapa ruangan, terus terdapat satu kelas tuh ada berapa siswa, terdapat berapa lapangan, apakah ada kantin atau tidak. Nah, kalian secara lebih umum, secara lebih jelas lagi menjelaskan suatu objek tersebut. Sedangkan teks deskripsi itu hanya bersifat unik dan individual. Misalnya, kalian akan mendeskripsikan seseorang. Contohnya gini, lelaki itu tampan, berhidung mancung, beralis tebal, berkulit sawo matang, tinggi. Nah, itu yang dinamakan mendeskripsikan. Jadi hanya bersifat individual, hanya dia orang tersebutnya saja, tidak seperti teks laporan hasil observasi. Itu sangat berbeda sekali. Selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Terdiri dari 3 struktur. Bisa lihat di atas ini. Yang pertama ada struktur pernyataan umum atau klasifikasi. Apa sih itu pernyataan umum? Pernyataan umum itu dia yang menjelaskan suatu pembuka dari suatu objek tersebut. Nah, dengan kalimat definisi. Kalimat definisi ini pasti ada kata definisinya. Kata definisi yaitu seperti adalah, merupakan, ialah. Nah, itu yang dinamakan kata definisi. Dengan kalimatnya, misalnya gini, SMA Negeri 4 Karawang adalah, nah itu kan sudah sebagai pembuka mengenai suatu objek. Jadi dia menjelaskan dulu nih sekolah tersebut itu bagaimana tuh. Nah, dengan adanya kata adalah sebagai kalimat definisi, itu yang dinamakan pernyataan umum sebagai pembuka. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian dia menjelaskan mengenai bagian-bagian apa saja yang terdiri dari objek tersebut. Contohnya seperti ruangan, ada berapa ruangan, lalu terdapat berapa siswa. Nah, itu dinamakan bagian-bagian. Yang ketiga itu ada deskripsi manfaat. Nah, bisa lihat di atas ini pengertian dari deskripsi manfaat. Itulah yang terdiri dari struktur teks laporan hasil observasi. Selanjutnya ada kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kebahasaan yang pertama yaitu terdapat verba dan nomina. Apa sih itu verba? Verba itu kata kerja.
dan nomina itu yang disebut kata benda. Nah, jadi di sini sudah ada contoh kalimatnya yang terdiri dari verba dan nomina. Sudah saya warnakan, ada warna merah dan warna ungu. Bisa kalian lihat contohnya. Jadi di situ sudah saya jelaskan apa saja kata kerja dan apa saja kata benda. Kebahasan yang kedua yaitu mengandung konjungsi. Apa itu konjungsi? Bisa dilihat lagi. Konjungsi itu kata hubung. Contohnya, yang, sehingga, lalu, meskipun, bagaimana, terdapat, sebab, akibat, dan itu termasuk ke kata konjungsi atau kata hubung. Kata hubung antara kalimat dengan kalimat lainnya. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh kata hubungnya. Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik. Selanjutnya, dari konjungsi terdapat dari dua kalimat. Yang pertama ada kalimat simpleks dan kedua ada kalimat kompleks. Apa sih itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks itu terdiri dari satu struktur dengan satu verba. Berbeda dengan kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu terdiri dari dua struktur atau lebih. Nah, nanti akan saya jelaskan contohnya. Akan saya berikan contohnya mengenai kalimat simpleks dan kompleks. Selanjutnya, ada contoh kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks itu terdiri dari satu struktur dengan satu verba. Di sini sudah ada contoh kalimatnya. Ada poin 1 dan poin 2. Poin 1 yaitu Andi menyapu lantai. Poin 2, Andi mencuci baju. Nah, yang termasuk satu struktur itu yaitu satu kalimat, tidak digabungkan dengan kalimat lainnya. Hanya satu kalimat yang terdapat satu verba. Dari poin pertama, itu bisa dilihat kalimatnya Andi menyapu lantai. Nah, di situ ada kata kerjanya atau verbanya. Apa sih itu kata kerjanya? Dengan kata menyapu. Nah, di situ termasuk ke kata kerja karena Andi sedang menyapu lantai. Yang kedua, terdapat Andi mencuci baju. Nah, di situ ada lagi kata kerjanya atau verba. Yaitu ada kata mencuci. Nah, dia itu jadi kata kerja kalau dia menunjukkan bahwa Andi itu sedang mencuci baju. Itu yang dinamakan kalimat simpleks. Selanjutnya, ada contoh kalimat kompleks. Kalimat kompleks terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Berbeda dengan kalimat simpleks. Kalau kalimat simpleks, dia terdiri dari satu struktur dengan satu verba saja. Nah, kalau kalimat kompleks, dia terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Contohnya bisa dilihat. Saya mengambil contoh dari kalimat simpleks. Contohnya gini, Andi menyapu lantai lalu mencuci baju. Nah, di situ sudah ada dua verba, menyapu dan mencuci. Tapi digabungkan dengan dua struktur atau dua kalimat dengan adanya kata hubung konjungsi tersebut. Konjungsinya itu ada kata lalu. Nah, seperti itu perbedaan antara kalimat simpleks dengan kalimat kompleks. Kebahasan yang ketiga mengandung kata bersinonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah makna yang hampir sama. Nih, sudah ada contoh sinonimnya. Coba kalian perhatikan, kalian lihat. Kebahasan yang keempat yaitu ada mengandung kata berantonim. Apa itu antonim? Antonim adalah makna yang berkebalikannya. Nih, contohnya sudah ada. Coba kalian lihat lagi, kalian perhatikan. Kalian pasti sudah bisa membedakan antara sinonim dengan antonim. Baik, hari ini sudah saya sampaikan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Jika kalian ada yang ingin bertanya, silakan kalian menanyakan di grup Telegram Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.